pejabat atas kedzalimannya. Zalim yang benar-benar zalim tapi. Ruwiya diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, man afta bi ghairi ilmin, barang siapa berfatwa dengan tanpa dasar ilmu, kiai, ustadz berfatwa ngawur. Kayak kemarin itu ada orang, tapi bukan NU Wahabi yang jenggotan itu. Menyimpulkan berarti para sahabat wajahnya hitam, karena simahum fi wujuhihim min asaris sujud itu dikira batuk hitam. Disimpulkan sahabat batuknya hitam, Nabi batuknya hitam, ngawurai. Sahabat itu menyebut Nabi itu kayak bulan purnama, tola al-badru alaina. Umat dari dulu menyebut Nabi wajahnya bercahaya, berseri. Itu loh, anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuri. Lah kok disimpulkan batuknya ireng. Ngawurai. Itu namanya berfatwa tanpa ilmu. Siapa yang berfatwa tanpa ilmu, la'anathu maka akan melaknati dia. Siapa yang melaknatinya? Malaikatus sama'i wal ardi. Para malaikat yang bertugas di langit dan di bumi. Rawahu Ibnu Asakir. Lagi yang bolone setan, wattajirul khain, pedagang yang berkhianat. Khianat fil mikyal dalam takaran, au al-mizan atau khianat dalam timbangan, au fi ghairi dzalika atau khianat dalam hal yang selain itu. Kualitas barang berbohong, tidak ori dibilang ori, sarung BS dibilang asli padahal BS. Jual besi yang A, yang B kualitas B dibilang A, dan segala macamnya. Itu namanya pedagang yang khianat. Jual buah, entah duren, apel atau rambutan atau mangga, jelas-jelas itu diunduh ketika belum benar-benar tua, lalu dikarbit matang, tapi ditulisi masak pohon. Ya, itu namanya pedagang yang khianat. Bolone sapa? Bolone sapa? Bolone iblis. Kita-kita yang jadi mahasiswa atau apa, nyontek, sehingga dengan nyontek itu mahasiswa yang asli ukuran kepinterannya itu kapasitas 7 aslinya, tapi gara-gara pinter nyontek jadinya 10. Nah, level 7 dimerki 10, akhirnya ngelamar diterima, ngelamar dosen diterima, 10, padahal bohong apa enggak itu? Bohong, itu pedagang yang pedagang nilai. Pedagang yang khianat, enggak boleh. Mending apa adanya ya sudah. 7 ya 7, enggak diterima ngelamar ya sudah. Pekerjaan yang lain masih banyak. Ada pihak perusahaan, saya enggak usah menyebut, itu memblacklist salah satu kampus top di Malang ini. Di blacklist. Sehingga beberapa perusahaan itu bertekad setiap ada alumni dari kampus itu ngelamar, langsung ditolak, dicorek. Karena sudah di blacklist. Apa? Itu karena si perusahaan itu awalnya tertarik, Bu, nilainya baik-baik, pinter-pinter, diterimalah. Ternyata kinerjanya, skillnya kurang baik. Berarti ada manipulasi nilai. Ini namanya khianat dalam berdagang, dagang nilai. Paham ya?
Nah, itu nanti yang jadi korban adik-adik kelasnya. Adik-adik kelasnya yang nggak tahu, masyarakat umum nggak tahu kalau kampus itu di blacklist, daftar aja di situ. Apalagi juga pinter bersolek kampus itu. Penampilan bangunannya oke banget. Dosennya juga oke, berdasi, berjas, bersorban. Kok bersorban? Masyarakat tertarik. Nah, adik-adik kelasnya yang sebetulnya belajar sungguh-sungguh pinter, ketika mereka daftar di perusahaan itu tetap kena blacklist. Itu adiknya yang jadi korban. Dilaknati lah ya, itu bolone iblis. Saya sampean yang bukan ulama, santri biasa, ya berdandanlah selayaknya santri biasa. Saya sampean wong Jawa, wong Madura, keturunannya Kenaro, keturunannya Joko Tole, ya tak? Bukan keturunan Kanjeng Nabi. Enggak usahlah berdandan kayak habaib, kayak keturunan Rasulullah sampai operasi plastik hidungnya. Ben bangir, belajar ya khair. Cobaan terus, gamisan terus pakai minyak wangi. Terlanjur diambungi tangannya dikira membawa berkah, ternyata ngeletek anak putune. Paham ya? Jangan Jangan menipu. Ya, tampillah yang jujur apa adanya. Dah, sing tukang ngapusi, bolone sapa? Iblis. Wal muhtakir, lagi yang jadi bolone iblis, orang yang menimbun kebutuhan pokok. Tahu dia kadang nyun sewu bersekongkol dengan pejabat, kepingin harga gula turun, lalu membayar pejabat kementerian Desperindak atau apa, Kemenperin, supaya membuat pengumuman kita akan impor gula 2 juta ton. Begitu ada pengumuman resmi, mau ada isu impor gula 2 juta ton, gula lokal harganya langsung anjlok, ya kan? Karena pasokan gula akan melimpah. Ketika harga anjlok, orang punya duit itu buru-buru memborong gula itu mumpung harganya anjlok. Setelah diborong, ditimbun, harganya naik. Nah, kayak begini ini dilaknati Gusti Allah, jadi bolone. Apa? Jadi bolone iblis. Wong kurang ajar. Brambang. Ada perusahaan besar kalau Nganjuk, Brebes, Probolinggo lagi panen raya memborong besar-besaran. Mesti murah karena pas panen raya. Nah, setelah diborong besar-besaran, lalu di pasar terjadi kelangkaan, berambang harganya naik. Pokoknya di pasar itu kalau antara supply dan demand itu enggak imbang, harganya mesti naik atau turun. Kalau supply barang melimpah, nyun sewu, kebutuhan berkurang, harganya mesti turun. Kan itu rumus ekonomi ya. Nah, itu dimainkan, itu loh. Terus nanti si pengusaha nakal itu dia akan nimbun berambang sampai mungkin 1 juta ton dan seterusnya. Sangat besar. Terus dipakai perusahaannya, kebutuhan mungkin dia perusahaan mamin atau apa. Nah nanti kalau kira-kira kurang 2 minggu Brebes, Nganjuk, Probolinggo akan panen raya berambang, timbunan berambang yang sudah 3 bulan agak lawas, itu dilepas ke pasar besar-besaran. Harga di pasar langsung turun, ngerti ya? Pas harga di pasar turun, jarak sementara ini kan panen. Nah, pas petani panen harganya pas turun. Itu dia borong besar-besaran.
Jadi lagi-lagi bisa memborong dengan hargamu murah, pas dia melepas dengan harga tinggi. Itu dolim apa enggak itu? Dolim apa enggak? Dolim. Nah kadang pemerintah kadang enggak berdaya. Karena si fulan nyalon bupati, si fulan nyalon gubernur, itu mereka pengusaha ikut mendanai. Nah kayak begitu loh repotnya. Bola ruwete itu kayak begitu, kayak entute setan. Idealnya sebetulnya rakyat bersama para ulama terus ngaji, mendekatkan diri kepada Allah, ulamanya terus memberi bimbingan, memberi edukasi, sampai rakyat umat itu mengerti betul bahwa ikhtiar mendapat pemimpin yang amanah, adil, pinter itu menjadi penting. Dan ketika pencalonan bupati, gubernur, ada calon yang Masya Allah luar biasa alim, doktor, profesor, pondokan, iso kitab kuning, ahlu sunnah wal jamaah, tapi enggak punya modal. Seharusnya umat itu tetap mendukung yang itu, meskipun enggak bisa bagi duit, memang enggak punya modal. Tapi kalau itu yang jadi kuat banget, real didukung umat dalam jumlah besar, digoyang sulit karena didukung umat dia mengakar. Terus dia enggak punya hutang budi, hutang modal kepada para pengusaha. Dia bisa bikin perda bersama DPR, dilarang menjual berambang bulan ini dengan harga sekian. Dilarang membeli berambang dengan harga sekian. Enggak adil. Bisa mas. Kalau itu sudah jadi perda, Satpol, polisi bergerak menjalankan hukum, menegakkan hukum. Nah, itu baru bisa. Nah, kalau kayak begini ya, bola ruwet. Ngerti ya? Idealnya pemerintah itu di Nganjuk, di Brebes, kemudian di Probolinggo, sentra-sentra berambang itu, pemerintah itu membangun 5 gudang apa, yang masing-masing gudang misalnya berkapasitas 500 ton. Sehingga pas panen di Nganjuk di mana-mana, pemerintah itu punya berambang sampai 2.500 ton untuk menstabilkan harga. Harganya stabil udah dikunci aja di gudang. Dan harus ada ilmu suhu berapa sekiranya berambang yang sudah kering itu bisa bertahan selama 3 bulan, 4 bulan enggak busuk. Kok di pasar harganya mulai naik, berambang yang di gudang dikeluarkan, sehingga konsumen enggak sampai dirugikan. Harga mulai turun banget, pemerintah dengan dana pemerintah membeli, sehingga petani enggak sampai rugi. Terus begitu. Iku pejabat koyo ngono iku Mas, munggah swargane luwih dhisik timbang kiai. Karena menolong orang dalam jumlah besar, menegakkan keadilan. Muga-muga sampean dadi wali kota. Tapi ngono iku ya. Wal muhtakir, siapa ini bolone setan ini? Orang yang menimbun bi an yastariyal qut, semisal dia membeli makanan pokok, beras lah, jagung lah, wa ma yu'inu alaihi, dan apa-apa yang mendukung makanan itu. Apa? Makanan kan enggak lengkap beras sebelum ada lauknya juga kan? Berarti dia menimbun beras, juga menimbun daging, menimbun garam, kalau perlu meninggung gerih barang, menimbun ikan asin dalam jumlah besar, gula, minyak, kalahmi seperti daging, waktal ghala pada waktu mahal. Jadi dia belinya murah, beli besar-besaran, ditimbun sampai benar-benar mahal. Di puncak mahal, dia jual dengan harga mahal. Kasihan warga. Fayahbisu, lalu dia menahan makanan pokok itu, liyabi'ahu, untuk dia jual makanan itu, bi'aghla, dengan harga yang lebih mahal. Mindalika, dari pembeliannya. Waktu istidati hajatin nas,
pada waktu sangat mendesaknya kebutuhan manusia ilahi kepada makanan itu. Dolim. Ketemu wong gak sabar, parani kamplengi bacok. Qala bersabda an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ihtaqara ta'aman arba'ina yauman, barang siapa menimbun makanan, beras, gula, minyak selama 40 hari, awas, faqad bari'a minallah, maka dia lepas hubungan dari Allah. Wis bengok-bengok neng neraka, tolong, Allah gak ngereken wis. Karena hubungane le karo aku, ngono rasakno. Lepas hubungan Allah cuci tangan. Wa bari Allahu minhu, Allah juga lepas tangan dari dia. Gara-gara menimbun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ihtakara 'alal muslimina ta'amahum, barang siapa menimbun makanan atas umat Islam, menyengsarakan umat, darabahu akan menimpakan kepadanya Allah bil juzami sakit kusta. Kena diabetes terus ndrijine sikile merotoli. Ada begitu? Ada banyak ya. Mending sampeyan ini rotok keluhan tapi sehat. Wal inflasi dan ditimpa dengan kebangkrutan. Ini bukan bank BRI tapi bank URT, bank kerut-kerut, bank URT, bangkrut. Satu lagi, wazani, bolone setan lagi, orang yang melacur, zina pelacur, baik laki-laki maupun perempuan. Nek laki-laki namanya gigolo, ya pelacur. Jadi laki-laki gigolo itu dia telaten merawat merawat tubuhnya, penampilannya aduhai, dadanya dada bidang. Nah, dia tahu alamatnya tante kesepian itu. Tante kaya raya, suaminya sibuk, apalagi suaminya nikah 2-3, sehingga asupan gizi dari suamiku kurang. Nyari kepuasan itu yang peluang itu ditangkap oleh zani, para gigolo itu. Jenenge gigolo. Kalau menurut saya jenenge gilani. Ruya diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, iyyakum wazina, awas jauhi olehmu perbuatan zina. Fa inna fihi arba' khisal. Sungguh dalam zina ada 4 perkara, ada 4 indikator, ada 4 dampak. Pertama, yudhibul baha. Zina itu menghilangkan cahaya wajah, menghilangkan keceriaan wajah, enggak berseri, minal wajhi dari wajah. Mbah Putri Blitar almarhumah itu ketika ada anak sowan begitu, pamit mau nikah, emak saya itu langsung dawuh, Marzuki, dalam bocah gak perawan tapi. Ya, melihat wajahnya sudah agak kusam, enggak bercahaya, enggak berseri, dilihat sorot matanya. Langsung tajam sekali orang sebut. Ternyata dari pernikahannya, kalau umumnya orang itu punya anak setelah 9 bulan lebih sedikit dari pernikahan, itu kalau enggak salah masih kira-kira 8 bulan. Jadi nikahnya jauh lebih dulu saya, tapi umur anaknya dari mana ibu saya tahu? Ya dari amin. Itu tadi yudhibul baha minal wajhi. Halo, moga-moga mbak-mbak ceria kabeh. Berarti benar-benar ting-ting. Kalau wajahnya kusam, tong-tong. Na'udzubillahi min wa yaqta'ur rizqa, dan bisa memutus
rezeki. Enggak ada pelacur kaya itu. Meskipun hasilnya semalam bisa 1,5 juta. Yang berkelas itu sekali kencan meladeni 500. Kalau meladeni 5 orang kan 2,5 juta. Siapa yang punya penghasilan semalam 2,5 juta? Kalau dari rupiah banyak, tapi ya remek, amoh kabeh, ajur. Allah mencabut rizkinya. Wa yuskhitur rahman, zina membuat marah Gusti Allah. Wa yastaujibul khuluda finnar, zina mewajibkan, memastikan orang jadi langgeng di dalam neraka. Rawahu Tabrani Al-Fatihah.